Mungkin ada yang heran, Kak, kakak kan guru bahagia, guru itu kan di sekolah, ngapain Kak ke kampus gitu kan? Ngapain ke kampus, ke fakultas hukum pula, bukan ke pendidikan. Saya percaya bahwa pendidikan itu adalah sebuah usaha connecting the dots. Jadi hari ini misalnya mahasiswa fakultas hukum, guru, siswa di sekolah, itu tuh seperti titik-titik yang butuh penyambung supaya titik-titik ini membangun sebuah peradaban pendidikan. Jadi makanya saya percaya bahwa kalau saya ingin hari ini saya bergerak di bidang guru dan juga bergerak di bidang pendidikan, supaya pendidikan itu bagus, saya tidak hanya bertanggung jawab untuk sekolah, untuk madrasah saya, tapi saya bertanggung jawab untuk segala lini pendidikan yang bisa membantu proses dari pendidikan itu sendiri gitu. Makanya kemarin Kak Alia ini adalah salah satu idola saya. Masya Allah ya Kak. Saya pernah DM Kak Alia, saya bilang, Kak, waktu itu Kak Alia, saya lupa Kak Alia bahas apa gitu, sehingga saya kayak, Kak, mudah-mudahan bisa ngobrol langsung ya. Dan ternyata ucapan itu menjadi doa hari ini. Alhamdulillah saya bisa ngobrol langsung di sebuah acara bersama Kak Alia. Dari provinsi paling ujung barat Indonesia, mempersembahkan Guru Bahagia. Siaran pembelajaran berbasis inspirasi, karena belajar tak ada tadi. Kita sebagai seorang profesional HR, kita punya kendala gitu. Bagaimana kita bisa dapat talent yang terbaik gitu ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, ini apa? Job fair gitu ya. Teman-teman mungkin di sini banyak yang udah ngirim CV. Saya pernah ketemu sama seseorang, dia 50 kali kirim CV, 50-50-nya nggak ada satupun yang keterima. Kenapa? Kira-kira? Salah di orangnya atau salah di mananya? Ya, karena orang ini nggak tahu bagaimana cara meng-create CV yang tepat gitu ya. Jadi karena orang ini tidak tahu bagaimana cara meng-create CV yang tepat, sehingga dia itu kirimnya selalu dalam format Microsoft Word. Teman-teman tahu dong, kalau komputer setiap orang itu bisa beda-beda visualnya, ya nggak? Kalau misalkan di tempat saya udah rapi banget nih gitu, ternyata sampai ke orang yang kita kirimin itu udah berantakan gitu ya. Dan sesimpel itu gitu. Kalau saya lihat sekilas, oh kamu satu CV-nya salah, yang kedua tidak paham bagaimana cara menuliskan body email gitu. Yang ketiga, dia mengirim satu email itu ke beberapa perusahaan. Jadi misalkan kirimnya ke Unilever, ke Danone, ke gudang garam. Kita manusia aja nggak mau diduakan ya, apalagi ini perusahaan gitu kan, makin lagi nggak mau diduakan kan ya teman-teman gitu. Jadi di kesempatan ini saya akan sharing ke teman-teman bahwa tidak hanya teman-teman sebagai kandidat yang susah mencari kerja, tapi kami di industri, kami susah mencari kandidat gitu. Teman-teman tahu beberapa perusahaan ini? Terakhir saya di Converi ini. Teman-teman tahu Headhunter Indonesia, Kelly, Boyden gitu, Converi, ada yang pernah dengar nggak? Ini perusahaan apa? Ini adalah perusahaan yang tugasnya adalah mencari talenta-talenta di level middle management, senior management gitu ya. Biasanya kalau kita ditelepon orang-orang dari company-company ini nih, kandidat-kandidat ini biasanya happy banget, bukan cuma happy. Kenapa? Biasanya yang dikontak dengan perusahaan-perusahaan ini adalah kandidat-kandidat yang mahal gitu. Nah, sementara perusahaan membayar apa istilahnya ya, kita itu sebagai perusahaan klien membayar kepada company-company ini itu juga sangat mahal. Biasanya 12 kali gaji dalam setahun gitu kan. Karena apa? Karena memang sesusah itu loh mencari talenta saat ini gitu teman-teman. Oke. Ini macet sepertinya. Oke. Nah, ini ada sebuah riset ya dari BCG, Boston Consulting Group gitu. Jadi riset ini sangat menarik. Teman-teman bisa lihat ya, ada bar warna Tosca dan juga ada bar warna biru gitu. Ini menunjukkan di tahun tersebut, waktu itu saya baca ini sekitar tahun 2013. Jadi di tahun itu saya melihat, oh ada prediksi bahwa di tahun 2020, artinya 7 tahun lalu ya, ketahuan ya seberapa tuanya saya ya teman-teman ya. Jadi 7 tahun
lalu ada sebuah prediksi yang bilang bahwa kita semakin lama akan semakin sulit mencari talent. Itu dari sisi perusahaan. Kenapa? Karena ada gap antara kemampuan dari talentnya dengan apa? Dengan kebutuhan dari market gitu. Jadi karena ada perbedaan ini, maka orang makin sulit untuk masuk ke sebuah perusahaan. Kalau saya melihat data seperti ini, apakah setelah itu jadi cheaper gitu ya? Enggak lah ya. Kalau teman-teman di sini nggak jadi makin cheaper ya. Tahu cheaper nggak? Kayak ngerasa mundur gitu kan ya. Nah, yang waktu itu saya coba petik dari data ini adalah, wah berarti ini adalah sebuah kesempatan loh buat saya sebagai anak yang waktu itu baru lulus kuliah. Saya lulus kuliah di tahun 2013 gitu ya. Saya merasa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk saya untuk bisa ada di level middle management dengan cepat. Sehingga waktu itu saya coba untuk komunikasi dengan atasan saya. Seperti tadi saya sama Pak Gaus banyak ngobrol gitu ya teman-teman. Ya teman-teman harus juga ngobrol sih sama Pak Gaus tentang pengalaman beliau di industri karena sangat applicable menurut saya. Dan banyak tadi yang Pak Gaus sudah bicarakan itu ada di materi saya teman-teman. Gitu. Jadi sangat cocok gitu ya. Nah, akhirnya saya melihat bahwa ini sebuah peluang gitu untuk saya masuk ke jenjang yang cepat gitu ya, jenjang yang tinggi dan cepat gitu. Saya waktu itu komunikasi dengan atasan saya, memungkinkan nggak sih Pak kalau kita itu setiap tahun promosi kerja? Kira-kira memungkinkan nggak? Mungkin kalau di local company itu mungkin ya teman-teman, tapi di perusahaan tempat kerja pertama saya adalah CMB Niaga, itu salah satu perusahaan dari Malaysia. Itu kalau kata bos saya bisa, tapi nggak semua orang bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, oke, kalau bisa, apa yang saya harus lakukan sebagai newbie yang waktu itu masih umur 20-an awal gitu ya? Apa yang saya harus lakukan biar setiap tahun saya bisa naik level terus, bisa promosi terus? Karena kalau teman-teman kerja di perusahaan, kalau teman-teman cuma menggantungkan diri ke kenaikan gaji tahunan, itu mungkin cuma 5% teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa promosi, itu rata-rata bisa di 20-30% untuk kenaikan gaji gitu ya, dan benefit lainnya. Nah, waktu itu bos saya bilang gini, kalau kamu mau masuk ke level manager, kamu harus bisa mengerjakan tugasnya senior manager. Kalau kamu mau naik ke senior manager, maka kamu harus bisa mengerjakan tugasnya AVP, Assistant Vice President gitu kan. Terus saya tanya lagi, oke Pak, kalau sampai di situ aja saya nggak dong gitu, saya nggak mudeng gitu ya, nggak paham gitu. Jadi teknisnya harus seperti apa Pak? Kalau kamu kerjanya sekarang seperti teman-teman kamu lainnya, kamu akan dapat sama seperti teman-teman lainnya. Jadi kalau pekerjaan kamu 1, kamu harus minta 3 pekerjaan. Kalau pekerjaan kamu 2, kamu harus minta 5 pekerjaan gitu. Jadi kita dituntut untuk tidak melakukan apa yang ada di job desk saja gitu. Kalau teman-teman udah kerja, nanti teman-teman akan terima tuh job desk gitu ya. Sama kayak kalau anak kuliahan itu, semacam teman-teman harus ikut organisasi atau teman-teman bikin komunitas seperti itu. Jadi pesan saya buat teman-teman semua adalah mulailah untuk membaca jurnal-jurnal internasional ya gitu. Sama seperti teman-teman mungkin nge-scroll TikTok, nge-scroll Instagram gitu ya. Kalau saya merasa dari TikTok dan Instagram saya bisa dapat uang teman-teman. Saya dapat yang sifatnya endorsement atau invitation yang pastinya itu ada uangnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman belum bisa menghasilkan sesuatu yang konkret dari media sosial, maka jangan lama-lama ada di media sosial itu gitu kan. Teman-teman harus melakukan hal yang lebih valuable buat teman-teman. Contohnya membaca jurnal. Itu yang dari dulu saya lakukan secara rutin, sehingga saya punya gambaran industri itu kedepannya seperti apa gitu. Sehingga kita nggak akan pernah ketinggalan kayak gitu. Nah, next. Oke, udah lebih otomatis ya ternyata. Nah, sehingga proses yang namanya personal development itu menjadi proses yang teman-teman bukan sekedar nice to have gitu, tapi itu adalah proses yang teman-teman memang harus kejar. Nah, kalau sekarang teman-teman datang ke sini cuma karena wajib gitu ya, dari kampus wajib gitu, itu pasti teman-teman juga
sertifikat. Nah, di industri sertifikat teman-teman itu nggak laku kok, gitu. Sertifikat itu nggak laku. Kenapa? Karena saya pernah dapat seorang kandidat, dia sertifikatnya itu ditulis 2 halaman A4. Ketika ditanya, dia nggak paham. Jadi kamu ikut seminar buat apa? Buat dapat makan siang, sama buat dapat sertifikat, Kak. Terus kenapa kamu tulis gitu? Jadi dia menuliskan sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan. Dan buat kami sebagai user ya, interviewer gitu, kami melihat ya ini ngapain sih gitu? Ini apaan sih kok ditulis gitu, malah ilfil ya teman-teman. Jadi nanti saya akan kasih sampel CV saya, sangat singkat, padat dan jelas, tidak ada warna selain hitam dan putih. Kecuali teman-teman mau kerja di agensi atau di industri kreatif, itu memang berbeda gitu. Saya 10 tahun lalu, saya bingung, saya ke universitas, saya nggak punya uang. Saya ngerasa bahwa, kayaknya kuliah itu cuma buat teman-teman yang punya uang gitu. Saya rasa waktu itu kuliah itu cuma buat orang-orang yang udah jelas masa depannya mau kemana. Tapi di waktu itu juga ada seorang guru saya, guru SMA saya, dia bilang kalau kita insecure sama diri kita nggak akan pernah kemana-mana. Jadi kita harus berani melangkahi kaki meski cuma 1 langkah gitu. Kita harus berani tuh keluar dari ketakutan kita dan lain sebagainya. Akhirnya saya daftar ke UI, saya lewat jalur PMDK waktu itu. Saya kena biaya, saya ingat banget ya, teman-teman saya itu bayar 7,5 juta, saya waktu itu bayar 600.000 rupiah. Jadi ada keringanan lah ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana kondisi keuangan keluarga saya kan di masa tersebut. Nah, setelah itu selama di kuliahan saya coba untuk aktif dalam berbagai organisasi. Kalau mungkin teman-teman banyak yang jadi kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya, atau kunang-kunang mungkin kuliah nangkring gitu ya. Waktu itu saya memilih untuk gimana saya aktif di organisasi, gimana ya saya bisa datang ke dosen saya, Bapak Ibu ada nggak sih program riset gitu. Tapi kita jangan minta duit juga teman-teman, kan kadang kan Pak Bu saya nyari program riset nih, habis itu dibilang ada, pertanyaan berikutnya apa? Duitnya berapa? Nah itu bikin orang pasti ilfil sama teman-teman. Jadi yang saya selalu lakukan ke dosen-dosen saya adalah, Bapak Ibu ada project nggak Bu gitu. Nanti saya bantu deh, saya bisa bantu apa ya gitu. Itu sudah saya lakukan secara rutin sejak tahun pertama. Karena apa? Karena saya merasa ini akan jadi hubungan yang mutualisme. Saya bantu beliau merasa terbantu. One day beliau ketika butuh sesuatu, yang diingat siapa? Yang diingat adalah Alia. Minta bantuan aja ke Alia. Kita punya budget nih kecil, cuma 1 juta. Gak apa-apa, itu Alia pasti mau gitu. Jadi banyak sekali saya dapat proyekan dari zaman kuliah itu karena ya memang saya selalu ringan tangan untuk membantu dosen-dosen gitu. Itu mungkin bisa diimplementasikan juga sama teman-teman semua. Jangan lihat uangnya dulu berapa ya gitu. Karena uang itu nanti akan mengikuti kita kok gitu. Kalau kita punya penilaian yang bagus di mata orang gitu kan ya, karya kita itu jelas gitu. Nah sampai akhirnya ini di kayaknya tahun ketiga saya dapat mahasiswa berprestasi riset terbaik gitu ya dari Dikti gitu. Dan banyak waktu itu target saya adalah bagaimana dapat 1 bulan 1 piala. Sehingga saya tidak perlu menjelaskan ke orang lain saya itu siapa. Yang menjelaskan adalah orang-orang udah menjelaskan sendiri. Kalau cari orang itu ke dia aja kayak gitu. Jadi lebih enak kan teman-teman, sama kayak kalian jualan topi gitu ya. Topinya bagus nih, berapa sih harganya? 15.000, mahal. Tapi kalau ada yang bilang, gue beli topi ini nih, topinya harganya berapa? 15.000, tapi enak banget sumpah. Itu kalian akan lebih mau membelinya gitu. Next. Oke, nah lalu ini saya membangun sebuah movement. Jadi kalau kata ibu saya, ibu itu bantu orang biar anak-anak ibu itu dibantu Tuhan gitu. Nah mungkin itu juga prinsip yang saya pegang baik-baik. Kalau saya bantu orang, saya yakin hidup saya akan dibantu Tuhan gitu teman-teman. Makanya kenapa saya coba untuk berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Kalau di kampus PKMM ya, ada yang ikut nggak? Nah, Green Delian itu bermula dari PKMM, Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat.
Jadi saya mulai itu dari bantaran Kalimanggarai sampai akhirnya berkembang di tahun sekarang. Kita konsultan dari berbagai instansi ya, termasuk dari beberapa kementerian gitu, yang baru ada Bank Indonesia, OJK dan lain sebagainya untuk membantu program pengembangan masyarakat mereka gitu. Next. Dan ini pengalaman yang menurut saya sangat menyenangkan. Lebih enak dilamar atau melamar? Dilamar dong ya, pasti. Nah, saya selama saya kerja, saya nggak punya pengalaman melamar. Saya selalu dilamar. Nah, setelah itu terakhir saya handle project untuk Conferry. Jadi dia perusahaan Amerika gitu. Karena itu saya dapat kesempatan untuk bantu project di beberapa negara. Jadi ini adalah kesempatan yang menyenangkan. Kalau teman-teman ini kan masih muda, energinya masih banyak gitu ya. Dulu bandara itu jadi rumah kedua rasanya. Karena waktu kerja di perusahaan pertama ini, saya 1 minggu ke 3 kota. Jadi liburan, kita liburan ya teman-teman ya, nggak cuma kerja aja pastinya gitu kan, dibiayain lagi. So, apa yang mau saya share ke teman-teman, dunia kerja itu benar keras, tapi bisa menjadi menyenangkan. Kalau orang-orang di tempat kerja kita melihat kita itu bisa ngapain aja sih gitu. Tapi banyak juga nggak enaknya pastinya ya. Jadi jangan sampai gitu kan ketika udah masuk ke dunia kerja teman-teman habis itu aduh kayak perlu ke psikolog. Aduh mental health tuh terganggu nih. Kan banyak kan teman-teman sekarang itu ngomongin dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health gitu ya. Padahal mungkin bukan salah company-nya, bukan salah bosnya, bukan salah dosennya, tapi salah diri sendiri. Kenapa perasaannya ringkih banget gitu ya. Kenapa kok mental health-nya baru disenggol dikit aja udah down gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman semua ya. Kayaknya Bapak Ibu dosen juga berpengalaman ya, Bapak Ibu dosen menghadapi mahasiswa yang mentalnya benar-benar ringkih gitu. Nah, karena itu saya selalu bilang, kalau teman-teman mau ke perusahaan yang bagus, perusahaan yang bonafit, pasti mereka maunya karyawan atau kandidat yang bagus gitu. Kalau perusahaan internasional, mereka maunya orang-orang yang kualitasnya internasional gitu. Jadi teman-teman, hal itu nggak mungkin kayak ujuk-ujuk ya, kalau kata orang Jawa itu mendadak teman-teman dapetin, nggak mungkin. Teman-teman harus bangun yang namanya portofolio. Orang harus kenal sama teman-teman. Seperti Pak Gaus tadi bilang, ya kalau company-nya mau bayar saya segitu, saya nggak mau. Saya maunya company-nya bayar saya sekian. Kan saya udah punya pengalaman. Itu menurut saya itu elegan banget teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman yang ditentukan nasibnya sama orang lain. Tapi teman-teman tuh harus bisa punya sikap. Saya nilainya sekian, kalau perusahaan Anda nggak mau ya masih banyak tawaran sih gitu kan. Jadi kita lebih ngerasa ya udahlah gitu. Tapi tetap harus dengan attitude yang baik. Karena di dunia kerja kalau orang itu bertingkah lah dikit aja itu ya, nyebarnya cepet gitu. Jadi kalau kalian misalkan, oh ada orang itu iya sih emang pinter sih, tapi attitude-nya dia minus banget gitu, kita juga pasti akan males banget untuk meng-hire orang yang seperti itu. Next. Oke, so ini ada sebuah riset ya, skill for survive, ada next 10 skills yang teman-teman butuhkan untuk bisa survive ke depannya. Ini based on research dari World Economic Forum. Next mas. Nah ini ada analytical thinking, active learning gitu. Teman-teman nanti silakan membaca dengan lebih detail. Jadi sesuai yang tadi saya bilang, mulai baca jurnal internasional ya. Daripada ngepoin mantan, lebih baik baca jurnal internasional. Oke? Next. Nah, saya akan masuk ke teknisnya ya, teman-teman ya. Saya akan masuk ke teknisnya. Di sini kita bicara soal basic process of hiring gitu. Saya lulusan UI, suami saya lulusan UGM. Kita waktu itu ketemu dalam sebuah organisasi, terus saya sama dia kompetitor lomba. Jadi kami itu ketemu di lomba-lomba gitu ya teman-teman. Terus kami punya satu kesepakatan. Kita ketemu kalau kita ikut lomba bareng. Kalau nggak ikut lomba bareng nggak ketemu. Dan akhirnya setiap bulan kami ketemu karena setiap bulan kami ikut lomba bareng dengan jarak UI UGM itu. Tapi di saat yang sama kita
kita juga punya satu perjanjian. Nanti kalau misalkan kita lomba, siapa yang menang dia harus ngapain gitu ya. Nah itu juga sesuatu yang sangat memotivasi. Makanya kenapa saya sama suami sama-sama kurang pengalaman dalam melamar gitu. Kami kecuali mungkin dia melamar saya aja gitu ya. Tapi pengalaman lainnya dalam melamar kerja itu sangat minim gitu. Karena kami dapat banyak offering itu dari LinkedIn atau dari temen kayak gitu ya. Di perusahaan saya butuh nih orang yang seperti ini, gimana nih kayak gitu. Nah ini adalah basic process of hiring dari sudut pandang rekruter. Jadi saya mau kenalin ke teman-teman dari sudut pandang rekruter. Kalau dari sudut pandang kandidat, saya rasa teman-teman udah kebayang gitu. Jadi pertama biasanya kandidat itu kan akan submit CV ya. CV itu kurikulum vitae ya, bukan tempat teman-teman untuk curcol. Jadi pastikan poin yang ada di CV adalah poin yang membuat teman-teman itu menjadi valuable gitu. Nah, lalu setelah itu ada pre-screen CV. Saya kalau menerima kandidat dengan format Word, Microsoft Word, terus tidak ada body email, tidak ada subject email, udah pasti langsung auto delete. Jadi jangan dibayangkan kalau recruiter itu dapat misalkan 1000 CV dalam sehari terus dibaca satu-satu, enggak ya. Itu ngaruh namanya. Kami nggak akan membaca seperti itu. Bahkan CV kalau udah misalkan, oh ini ada subject emailnya clear nih, terus subject emailnya bagus nih gitu ya, udah sesuai gitu. Kami masuk ke CV kalian, mungkin waktunya nggak akan lebih dari 30 detik karena cepat banget kan proses screening. Soalnya kalau kami lama-lama di CV kalian, kandidat lain jadi nggak bisa kebaca gitu. Dan namanya recruiter, kami punya SLA, Service Level Agreement. Jadi misalkan dalam sehari kami harus bisa mereview 200-300 CV misalkan seperti itu. So teman-teman ketika menuliskan CV, jangan satu membuat mata dari rekruter itu sakit dengan warna merah, kuning, hijau di langit yang biru ya, kita udah kayak lihat pelangi gitu ketika ngelihat CV teman-teman. Jangan sampai kayak gitu. Jadi bikin seelegan mungkin. Nah, lalu kami biasanya akan invite kandidat ya. Setelah itu ada assessment center. Di assessment center ini ada interviewnya, terus FGD atau misalkan case study. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah pernah magang? Udah ya, wajib ya sekarang ya magang ya. Oh mantep banget ya sekarang universitas. Kalau zaman saya dulu nggak wajib. Jadi kalau kita nggak mau ya udah kita nggak punya pengalaman kerja gitu. Nah dulu saya setiap tahun pasti magang di satu tempat. Kenapa saya nggak mau magang di tempat yang sama? Karena nanti jadinya nggak punya banyak kenalan. Kalau magangnya itu di satu tempat yang sama. So teman-teman sekarang yang masih di semester 4 mungkin ya atau semester 6, kalau bisa perbanyak untuk magang atau kerja freelance ya gitu. Nah nanti di assessment center ini khususnya di point interview, teman-teman akan banyak menjawab pertanyaan yang sifatnya itu situational behavior. Jadi kayak dulu kalau ada kasus kayak gini gimana. Jadi ngomonginnya adalah ngomongin terkait dengan experience teman-teman, bukan apa yang akan dilakukan. Jadi itu beda ya. Jadi misalkan gini, teman-teman ditanya, kamu kalau proyeknya gagal, apa yang akan kamu lakukan? Oh, kalau proyek saya gagal, saya akan melakukan. Nah itu udah salah. Tapi yang benar gimana? Yang benar adalah, oh iya dulu saya pernah punya pengalaman, proyek saya gagal, dan yang saya lakukan adalah gitu. Itu baru benar gitu. Jadi orang akan menangkap bahwa oh ini anak punya pengalaman, dulu udah pernah nih dia dalam kondisi gagal. Pasti ini mentalnya bukan mental tempe nih orang gitu kan. Pasti dia sangat gigih nih orangnya. Nah itu didapatkan dari mana ya? Dari kalimat teman-teman menjelaskan masa lampau dulu seperti apa gitu ya. Nah lalu terakhir medical check up. Tapi orang bilang gini, kalau udah sampai MCU pasti keterima. Tidak ya. Banyak orang yang gagal ketika tahap MCU. Kami sebagai orang yang pernah ada di bidang rekrutmen, kami tahu banyak banget orang yang gagal di MCU. Kenapa sih? Nah biasanya teman-teman harus bertanya pada orang-orang yang sudah bekerja di bidang teman-teman tersebut. Misalkan orang tambang itu nggak bolehnya ada penyakit apa,
Kalau orang itu ke site nggak boleh dengan penyakit apa. Itu ada ya teman-teman seperti itu. Cerita dulu waktu saya ikut PPAN yang pertukaran pemuda antar negara, kebetulan ada salah satu tesnya itu FGD, ya. Saya teringat setelah saya jadi terpilih, ternyata saya terpilih salah satunya karena FGD. Jadi mereka bilang bahwa di FGD kamu tuh menonjol, bukan karena maksudnya kayak ini saya tuh memberikan kesempatan untuk orang lain untuk ngomong, tapi saya yang mengatur mereka gitu. Jadi kebayang gak sih kayak mereka harus present, tapi kayak yang oke, gini ya, saya hanya ngatur, saya nggak present bahkan. Dan ternyata itu menarik hati recruiternya terus juga jurinya waktu itu. Nah mungkin sedikit tambahan ya, kira-kira gambaran seperti apa FGD yang Kak Alia ya. Yes, benar. Nah, sama teman-teman, intinya saya tuh mau reminder ke teman-teman, selama teman-teman mahasiswa itu enak banget. Jadi mahasiswa itu enak banget. Kalian mau salah, oh dia masih mahasiswa, tenang. Kalian mau bikin error, ya namanya mahasiswa. Kalau kalian udah kerja, kalian bikin error di kantor, lu bisa kerja apa enggak? Nggak bisa lagi dibilang Iya, kerja. udah kalian nggak bisa. Makanya explore sebanyak-banyaknya sekarang, explore. Kalau tadi PPAN ya, nanti waktu masih mahasiswa ya? Saya waktu itu kebetulan fresh graduate. Oh, fresh graduate ya. Nah itu teman-teman ikutin tuh event-event kayak gitu. Karena menurut saya event-event kayak gitu tuh gampang untuk kita menarik hati orang gitu, untuk menarik hati recruiter atau user kita gitu. Kayak, udah saya ini. Apalagi nanti kalau sama ya. Saya tuh paling seneng kalau ketemu orang lulusan universitas yang sama. Bapak saya adik kelasnya loh Pak. Jadi biasanya kalau udah adik kelas masa nggak lu masukin ya, gitu kan. Berasa ada privilege ya Kak Alia ya. Jadi berasa lebih ngerasa kayak deket gitu, close gitu.